Di sebuah desa kecil di Jepang, seorang pria tua bernama Hiroshi Takeda menemukan seekor ikan koi emas dengan motif kaligrafi Arab bertuliskan La ilaha illallah di punggungnya. Keajaiban ini segera menyebar luas, menarik perhatian para kolektor kaya yang menawarkan miliaran rupiah demi memiliki ikan tersebut. Namun, di balik kilauan uang, Hiroshi mulai merasakan ada pesan yang lebih besar yang harus ia pahami. Perjalanannya mencari makna membawa dia bertemu dengan seorang imam, membuka hatinya terhadap Islam, hingga akhirnya ia menghadapi keputusan terbesar dalam hidupnya, menjual ikan itu atau menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Bagaimana kisahnya berakhir? Temukan jawabannya dalam cerita penuh hikmah dan keajaiban ini. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel Lembar Akhir Zaman, agar semakin banyak kisah inspiratif yang bisa kita bagikan bersama. Semoga para pendengar setia mendapatkan pahala, rezeki yang lancar, kebahagiaan, serta kemudahan dalam hidup. Amin. Sekarang, ayo kita dengarkan cerita selengkapnya. Bagian 1. Keajaiban di kolam tua. Di sebuah desa kecil di Kyoto, Jepang, hiduplah seorang pria tua bernama Hiroshi Takeda. Penjaga warisan keluarganya berupa kolam ikan koi yang telah berusia lebih dari 100 tahun. Sejak kecil, ia telah terbiasa merawat koi-koi yang berenang di air jernih, mengagumi keindahan warna mereka yang berkilauan di bawah cahaya matahari. Kolam ini bukan sekadar tempat pemeliharaan ikan, tetapi juga bagian dari sejarah keluarganya yang telah turun-temurun menjaga warisan ini dengan penuh cinta dan kesabaran. Suatu pagi, seperti biasa, Hiroshi berjalan menuju kolam dengan ember kecil berisi pakan. Angin berhembus lembut, membawa aroma khas musim gugur yang mulai menyelimuti desa. Ia menaburkan makanan ke dalam air, menikmati pemandangan ikan-ikan yang berenang lincah untuk merebut butiran pakan yang jatuh. Namun, matanya tiba-tiba terpaku pada satu ekor koi yang berbeda dari yang lain. Koi itu memiliki warna emas terang dengan corak hitam yang tampak tidak biasa. Hiroshi mengernyitkan dahi dan berjongkok lebih dekat ke tepi kolam. Ia mengamati koi tersebut dengan lebih saksama. Semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas pola hitam di punggung ikan itu membentuk sesuatu yang aneh. Jantungnya berdegup lebih cepat, tangannya mulai gemetar. Ia tidak mengerti apa yang ia lihat, tetapi ada sesuatu yang terasa luar biasa. Ia segera meraih jaring kecilnya dan dengan hati-hati mengangkat ikan itu ke dalam sebuah wadah bening berisi air. Dengan napas memburu, Hiroshi mengambil ponselnya dan memotret ikan itu dari berbagai sudut. Ia memperbesar gambarnya, mencoba memahami bentuk pola hitam di punggung koi tersebut. Polanya bukan sembarangan, dan tampak seperti rangkaian huruf yang asing baginya. Namun, ada satu hal yang pasti. Ini bukan sekadar corak alami ikan koi biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Setelah beberapa saat kebingungan, Hiroshi mengingat sesuatu. Dulu, seorang turis muslim pernah berkunjung ke desanya dan memperlihatkan tulisan dalam bahasa Arab di sebuah buku kecil yang ia bawa. Dengan hati penuh keraguan dan penasaran, Hiroshi membuka internet dan mulai mencari gambar huruf-huruf dalam bahasa Arab. Saat ia membandingkan, matanya membelalak. Corak hitam di tubuh koi itu sangat mirip dengan tulisan La ilaha illallah. Sebuah kalimat yang menurut informasi di internet berarti, tidak ada Tuhan selain Allah. Hiroshi terhenyak. Ia memandangi ikan itu dengan tatapan penuh tanya. Bagaimana mungkin seekor koi memiliki corak yang menyerupai tulisan suci dari agama yang bahkan tidak pernah ia pelajari? Apakah ini sebuah kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup matanya, bayangan ikan koi itu terus muncul dalam benaknya, seolah-olah berusaha menyampaikan sesuatu kepadanya. Bagian 2. Kabar yang menyebar. Pagi berikutnya, Hiroshi masih belum bisa menghilangkan pikirannya tentang ikan koi yang aneh itu. Setelah bolak-balik menatap layar ponselnya yang berisi foto ikan tersebut, ia merasa perlu bertanya kepada seseorang yang lebih memahami hal ini. Dalam benaknya, hanya ada satu nama yang terlintas. Ahmad, seorang pedagang perhiasan muslim yang telah bertahun-tahun tinggal di Tokyo. Hiroshi mengenalnya karena sering berkunjung ke tokonya untuk membeli perhiasan bagi almarhum istrinya. Dengan perasaan ragu-ragu, Hiroshi akhirnya menghubungi Ahmad. Saat telepon tersambung, suara ramah Ahmad menyambutnya. Tetapi nada suara Hiroshi terdengar serius. Ahmad-san, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Ini sangat aneh dan aku tidak tahu harus berpikir apa. Tanpa banyak bertanya, Ahmad setuju untuk bertemu di kedai teh terdekat.
Saat pertemuan itu, Hiroshi menyerahkan ponselnya kepada Ahmad. "Lihat ini," katanya dengan suara bergetar. Ahmad mengangkat alisnya, lalu memandangi layar ponsel dengan penuh perhatian. Semakin lama ia melihat, ekspresi wajahnya berubah drastis. Matanya melebar, napasnya tertahan. Tiba-tiba, ia menutup mulutnya dengan tangan, seakan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Hiroshi-san, ini bukan hal biasa," ujar Ahmad dengan suara bergetar. "Ini adalah kalimat tauhid dalam Islam. La ilaha illallah, yang berarti, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah kalimat paling suci dalam kepercayaan kami." Ia menatap Hiroshi dengan penuh ketakjuban. "Kamu benar-benar menemukannya di ikan koi milikmu?" Hiroshi mengangguk pelan, masih mencoba memahami perasaan yang berkecamuk dalam dirinya. Ahmad, yang semakin penasaran, mengambil ponselnya sendiri dan memotret layar Hiroshi. "Bolehkah aku membagikan ini ke media sosial? Ini bisa menjadi sesuatu yang sangat besar." Hiroshi ragu sejenak. Ia tidak suka terlalu banyak perhatian, tetapi sesuatu dalam hatinya mengatakan bahwa mungkin ini bukanlah sesuatu yang harus ia sembunyikan. "Baiklah," katanya akhirnya. "Tapi aku tidak tahu apakah ini benar-benar berarti sesuatu atau hanya kebetulan." Namun, Hiroshi tidak menyadari bahwa keputusannya itu akan mengubah segalanya. Foto ikan koi tersebut segera menyebar di dunia maya. Berbagai akun muslim dan komunitas pecinta ikan koi mulai membicarakannya. Beberapa menganggap ini sebagai keajaiban, sementara yang lain berdebat apakah ini hanya kebetulan. Namun, tidak ada yang bisa menyangkal satu hal. Ikan itu ada, dan polanya terlalu jelas untuk diabaikan. Lalu, hanya dalam hitungan hari, kabar itu sampai ke telinga seorang kolektor kaya dari Dubai. Seorang pria yang rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar demi mendapatkan ikan koi langka. Tanpa basa-basi, ia menghubungi seseorang yang bisa menyampaikan tawarannya pada Hiroshi. Tawaran yang mengejutkan, 500 juta yen, sekitar 50 miliar rupiah, untuk seekor ikan koi. Hiroshi terpaku saat mendengar angka itu. Tangannya yang sedang menggenggam cangkir teh bergetar. Bagaimana mungkin seekor ikan yang ia rawat sejak kecil tiba-tiba bernilai miliaran? Ia bisa mengubah hidupnya dengan uang sebanyak itu. Bisa merenovasi rumahnya, membuka bisnis baru, atau bahkan pensiun dengan tenang. Namun, jauh di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang menahannya. Seolah-olah ikan ini bukan sekadar ikan. Seolah-olah ada pesan yang lebih besar yang sedang dititipkan kepadanya. Malam itu, untuk kedua kalinya, Hiroshi tidak bisa tidur. Kali ini, bukan hanya karena keajaiban ikan koi itu, tetapi juga karena kebimbangan besar yang tiba-tiba menghantam hidupnya. Haruskah ia menjualnya dan menjadi kaya? Ataukah ia harus mencari tahu lebih dalam apa arti dari semua ini? Bagian 3, Godaan Uang dan Kebimbangan. Malam itu, Hiroshi Takeda duduk di serambi rumahnya, menatap bulan yang menggantung di langit Kyoto. Tumpukan kertas tawaran dari para kolektor kaya tergeletak di mejanya. Tawaran dari Dubai bukan satu-satunya. Kolektor dari Arab Saudi, Turki, bahkan Amerika, mulai menghubunginya, menawarkan jumlah yang lebih besar. Ada yang menawarkan 1 miliar yen, ada pula yang berani menaikkan hingga 1,5 miliar yen. Namun, semakin banyak uang yang ditawarkan, semakin berat perasaan Hiroshi. Ia bukan pria yang tamak. Seumur hidupnya, ia hidup sederhana, merawat koi bukan untuk keuntungan, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan keluarganya. Namun, siapa yang bisa menolak uang sebanyak itu? Dengan 1 miliar yen, ia bisa hidup nyaman hingga akhir hayatnya. Ia bisa membangun kembali kuil kecil di desanya, membantu anak-anak muda yang ingin belajar seni koi, atau bahkan berkeliling dunia. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Setiap kali ia melihat ikan koi emas itu berenang tenang di kolamnya, ada perasaan aneh yang menyusup ke dalam jiwanya. Seolah-olah ikan itu sedang menyampaikan sesuatu. Setiap kali ia melihat tulisan, La ilaha illallah, di punggung koi itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia bukan orang yang religius, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam peristiwa ini. Semakin lama ia berpikir, semakin ia merasa bahwa ikan ini bukan sekadar ikan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini sebuah kebetulan? Ataukah ini sebuah pesan?
Ia teringat kata-kata Ahmad yang mengatakan bahwa Tuhan selalu punya caranya sendiri untuk menunjukkan kebesarannya. Apakah mungkin Tuhan sedang berbicara kepadanya melalui ikan ini? Malam semakin larut, dan Hiroshi yang lelah akhirnya tertidur di serambi rumahnya. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berada di tepi kolam yang sama, tetapi airnya tampak lebih jernih, hampir bercahaya. Di tengah kolam itu, koi emasnya berenang dengan tenang. Kemudian, di seberang kolam, muncul sosok pria berjubah putih dengan wajah bersinar lembut. "Hiroshi," panggil sosok itu dengan suara yang dalam namun menenangkan. "Kau telah melihat tanda. Jangan abaikan cahaya yang telah ditunjukkan kepadamu." Hiroshi terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdetak kencang. Ia menatap ke arah kolamnya. Dan di sana, di bawah sinar bulan, koi emas itu masih berenang dengan tenang. Hiroshi tahu ia harus mencari jawaban. Bagian 4, pertemuan dengan imam masjid. Pagi itu, Hiroshi menemui Ahmad di tokonya. Wajahnya tampak lelah, tetapi sorot matanya penuh tekad. "Ahmad, aku ingin bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan ini kepadaku. Seseorang yang benar-benar mengerti arti dari semua ini." Ahmad tersenyum. "Aku tahu orang yang tepat. Mari ikut aku ke Masjid Tokyo." Hiroshi belum pernah menginjakkan kaki di masjid sebelumnya. Saat ia masuk ke dalam, ia disambut oleh suasana yang begitu damai. Dinding putih bersih, cahaya matahari masuk melalui jendela besar, dan di tengah ruangan, beberapa pria duduk bersila, membaca kitab suci yang ia kenali sebagai Al-Quran. Mereka akhirnya bertemu dengan seorang imam bernama Sheikh Abdullah, seorang pria tua dengan janggut putih dan mata yang penuh kelembutan. Ahmad menceritakan tentang ikan koi Hiroshi, dan sang imam mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, Sheikh Abdullah tersenyum dan berkata, "Tuhan selalu punya cara untuk membimbing seseorang kepadanya. Tidak ada kebetulan di dunia ini, Hiroshi-san." "Tapi, kenapa aku?" Hiroshi bertanya dengan suara pelan. "Aku bukan Muslim. Aku bahkan tidak pernah berpikir untuk mendalami agama ini. Jadi kenapa ini terjadi padaku?" Sheikh Abdullah tersenyum dan menatapnya dengan lembut. Karena Tuhan tahu siapa yang sedang mencari kebenaran, bahkan jika orang itu sendiri belum menyadarinya. Hiroshi terdiam. Kata-kata itu menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Ia mulai merasa bahwa ini bukan sekadar fenomena aneh, bukan sekadar corak kebetulan di punggung ikan koi. Ini adalah sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mengarahkannya pada sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Imam itu kemudian membuka Al-Quran dan membacakan sebuah ayat. "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda, kebesaran, kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar." Quran Surat Fussilat 53. Hiroshi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak memahami semua hal tentang Islam, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang nyata. "Jika kau ingin tahu lebih dalam, bacalah," kata Sheikh Abdullah sambil menyerahkan sebuah Al-Quran terjemahan dalam bahasa Jepang. "Tidak ada paksaan dalam agama ini. Tetapi jika hatimu ingin mencari jawaban, jawaban itu akan datang kepadamu." Hiroshi menerima kitab itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apakah ia siap, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak bisa mengabaikan apa yang telah terjadi. Ia harus mencari jawabannya sendiri. Malam itu, di rumahnya, Hiroshi membuka Al-Quran untuk pertama kalinya. Ia mulai membaca, mencoba memahami setiap kata. Dan semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang telah lama ia cari dalam hidupnya. Dan mungkin, baru sekarang ia menemukannya. Bagian 5, tawaran lebih besar. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya keemasan yang memantul di permukaan kolam ikan Hiroshi. Namun, ketenangan paginya terusik oleh deringan telepon yang tak henti-hentinya berbunyi. Sejak berita tentang ikan koi bertuliskan La ilaha illallah menyebar ke seluruh dunia, panggilannya dipenuhi oleh para kolektor yang ingin membeli ikan itu dengan harga yang semakin tinggi. Seorang miliarder dari Arab Saudi, yang dikenal sebagai pecinta koi eksklusif, menghubungi Hiroshi melalui seorang perantara. Tawaran yang ia ajukan sangat mencengangkan. 1 miliar yen, 100 miliar rupiah, jumlah yang bisa mengubah hidup Hiroshi selamanya. Bahkan,
Ia berjanji akan memberikan tambahan bonus berupa properti di Tokyo jika Hiroshi bersedia menjual ikan tersebut secepatnya. Hiroshi duduk terdiam di serambi rumahnya, memandangi layar ponsel yang masih menampilkan tawaran fantastis itu. Jantungnya berdetak kencang. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Bisa membangun kembali kuil tua yang dulu sering ia kunjungi bersama keluarganya. Bisa membuka bisnis besar, bahkan bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan kemewahan. Namun, entah kenapa, pikirannya terus kembali ke kalimat yang pernah diucapkan Sheikh Abdullah, Tuhan tahu siapa yang sedang mencari kebenaran, bahkan jika orang itu sendiri belum menyadarinya. Ia berjalan ke tepi kolam dan menatap koi emasnya yang masih berenang dengan tenang. Sekilas, Hiroshi melihat refleksi dirinya di permukaan air. Seorang pria tua yang dulu hanya hidup untuk dirinya sendiri, kini berada di ambang sebuah keputusan yang bisa mengubah jalan hidupnya. Apakah ini ujian? Apakah ikan ini memang dititipkan kepadanya untuk sebuah tujuan yang lebih besar? Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hiroshi mengabaikan nilai uang yang ditawarkan. Dengan tenang, ia menutup ponselnya, menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik, ikan ini bukan untuk dijual. Bagian 6. Cahaya dalam hati. Malam itu, Hiroshi memutuskan untuk kembali ke Masjid Tokyo. Kali ini, ia tidak lagi sekadar mencari jawaban, tetapi mencari ketenangan. Ia membawa Al-Quran terjemahan yang diberikan oleh Sheikh Abdullah dan selama beberapa hari terakhir, ia telah membacanya dengan penuh perhatian. Di masjid, Ahmad dan Sheikh Abdullah menyambutnya dengan hangat. "Hiroshi-san, senang melihatmu kembali," kata sang imam. "Bagaimana perasaanmu?" Hiroshi menatap imam itu dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Aku sudah membaca," katanya pelan. "Dan aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya." Seolah-olah semua pertanyaan yang pernah ada dalam hidupku perlahan mulai menemukan jawabannya. Sheikh Abdullah tersenyum. Hanya orang yang dipilih oleh Tuhan yang bisa merasakan itu. Hiroshi mengangguk. Ia menatap ke dalam dirinya sendiri, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari seorang pria biasa yang hanya peduli pada koi, hingga saat ini, ketika ia berdiri di ambang sesuatu yang baru. Ia menarik napas panjang dan berkata dengan suara mantap, "Aku ingin mengucapkan syahadat." Ruangan itu hening sejenak. Ahmad menatapnya dengan mata berbinar, sementara Sheikh Abdullah tersenyum penuh kebanggaan. Lalu, dengan bimbingan imam, Hiroshi mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air mata mengalir di pipi Hiroshi saat ia menyelesaikan kalimat itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Seolah-olah semua beban yang pernah ia rasakan hilang dalam sekejap. Kini, ia bukan lagi Hiroshi Takeda. Ia adalah Harun Takeda, seorang pria yang telah menemukan cahaya di balik keajaiban seekor ikan koi. Bagian 7. Ikan yang mengubah takdir. Kabar tentang Hiroshi yang kini menjadi Harun Takeda menyebar ke seluruh Jepang. Banyak yang terkejut mendengar bahwa seorang pria tua, yang selama ini dikenal sebagai pecinta koi, kini telah menjadi seorang muslim. Namun, bagi mereka yang telah mengenalnya, ini bukan hal yang aneh. Mereka melihat perubahan dalam diri Harun. Ia tampak lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Sementara itu, kolam koi miliknya kini menjadi tempat yang dikunjungi banyak orang, bukan hanya para pecinta ikan, tetapi juga mereka yang penasaran dengan kisah keajaiban ini. Beberapa datang hanya untuk melihat ikan koi emas bertuliskan la ilaha illallah, tetapi tidak sedikit yang akhirnya tergerak hatinya untuk mempelajari Islam setelah berbicara dengan Harun. Suatu hari, seorang pemuda Jepang datang ke rumahnya dan bertanya, "Sensei, mengapa Anda tidak menjual ikan itu? Bukankah uang itu bisa mengubah hidup Anda?" Harun tersenyum dan menjawab, "Hidupku memang telah berubah, tetapi bukan karena uang. Aku telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada semua kekayaan di dunia ini." Ikan koi emas itu tetap berenang dengan damai di kolamnya, menjadi saksi perjalanan seorang pria yang telah menemukan kebenaran di tempat yang paling tak terduga. Dan bagi Harun Takeda, ikan itu bukan lagi sekadar ikan. Ia adalah tanda, sebuah petunjuk yang mengantarkannya menuju cahaya yang selama ini ia cari.